Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Pengertian tasawuf. Secara etimologi, ada beberapa pendapat tentang asal kata tasawuf. Yang pertama yaitu kata ahlus sufah, yaitu orang yang diam di serambi masjid mengabdikan diri beribadah. Yang kedua sofa, yaitu suci atau bersih. Yang ketiga sof, yaitu barisan sholat terdepan, lambang kesucian dan kekuatan. Yang terakhir ada kata suf, yaitu wol atau bulu domba atau pakaian sederhana sufi. Pendapat ini yang paling banyak diterima. Berikut pengertian tasawuf menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf adalah penyucian hati dan pelepasan nafsu dengan khalwat, riyadhah, taubat, dan ikhlas. Yang kedua, menurut Al-Junaidi, tasawuf adalah pembersihan hati, pengendalian hawa nafsu, dan mengikuti syariat Rasulullah. Dan yang terakhir ada menurut Ibnu Ajibah, tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu, amal, dan karunia ilahi. Asal-usul ajaran tasawuf dalam Islam. Di kalangan ahli dan peneliti tasawuf terdapat perbedaan pendapat mengenai asal-usul ajaran tasawuf. Sebagian berpendapat bahwa tasawuf Islam tidak murni berasal dari ajaran Islam, sementara sebagian lain meyakini bahwa tasawuf sepenuhnya berakar dalam ajaran Islam. Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah menyatakan bahwa istilah tasawuf tidak dikenal di kalangan generasi pertama dan kedua umat Islam, yaitu para sahabat dan tabi'in. Pada masa itu mereka lebih dikenal sebagai sahabat dan tabi'in yang menempuh jalan hidayah, gemar beribadah, menjauhi kemewahan dunia, dan mengasingkan diri untuk berzikir. Namun, sejak abad kedua Hijriah, ketika banyak orang mulai larut dalam kehidupan duniawi, orang-orang yang tetap mengarahkan hidupnya untuk beribadah disebut Sufiyah. Reynold A. Nicholson, sejarawan dan ahli mistisisme Islam, berpendapat bahwa tasawuf Islam banyak dipengaruhi oleh ajaran agama lain. Ia melihat adanya kesamaan dalam sikap zuhud, hidup menyendiri, pakaian dari bulu domba, dan amalan zikir yang juga ada dalam tradisi Nasrani. A.J. Al-Beri dalam bukunya Sufisme juga mendukung pandangan Nicholson. Menurutnya para sufi sedikit banyak berhutang pada para ahli kebatinan, seperti penganut Zoroaster dan pengaruh agama-agama lain di wilayah tempat Islam dan tasawuf berkembang. Namun Harun Nasution dalam filsafat mistisme dalam Islam menyatakan bahwa kebenaran teori-teori tersebut sulit dibuktikan. Menurutnya, baik ada pengaruh dari ajaran lain maupun tidak, tasawuf tetap bisa tumbuh dalam Islam. Hal ini didukung oleh banyak ayat dalam Al-Quran yang selaras dengan ajaran tasawuf. Beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar ajaran tasawuf antara lain: yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, yang kedua, Quran Surah Qaf ayat 16, dan yang terakhir, Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Istilah tasawuf tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad, sahabat maupun tabi'in. Belum ada seorang pun pengkaji yang dapat memastikan siapa tokoh sufi pertama dalam Islam dan siapa yang meletakkan dasar pemikiran tasawuf. Meski begitu, konsep tasawuf sebenarnya sudah ada jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad, baik dalam wacana, perilaku, maupun akidah pada agama-agama sebelumnya. Pemikiran-pemikiran ini kemudian memengaruhi umat Islam, berkembang dan akhirnya memiliki kitab referensi serta kaidah-kaidahnya pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Sebagai sebuah ilmu, tasawuf muncul setelah masa sahabat dan tabi'in. Pada hakikatnya, Nabi dan para sahabat telah mempraktikkan nilai-nilai tasawuf, yaitu hidup sederhana, tidak mengagungkan dunia namun tidak pula meremehkannya. Setelah masa tabi'in, muncul sekelompok kaum zuhud yang mengenakan pakaian dari bulu domba, sehingga mereka disebut sufi dan ajarannya dinamai tasawuf. Awalnya tasawuf berwujud perilaku sederhana, namun seiring meluasnya wilayah Islam dan perubahan sosial ekonomi pasca wafatnya Nabi dan sahabat, budaya hedonisme pun muncul. Sebagai reaksi, gerakan tasawuf lahir pada abad kedua Hijriah untuk mengingatkan kembali hakikat hidup.
Menurut pengarang Kashif Al-Zunnun, orang yang pertama diberi julukan Al-Sufi adalah Abu Hashim Al-Sufi. Praktik Rasulullah di Gua Hira yakni menenangkan jiwa dan menyucikan diri menunjukkan akan tradisi spiritual yang kuat dalam Islam. Proses ini membuat Rasulullah siap menerima wahyu. Ini membuktikan bahwa spiritualitas sudah melekat dalam ajaran Islam. Perkembangan tasawuf secara umum terbagi dalam beberapa periode. Periode pertama abad 1 sampai 2 Hijriah, periode kedua abad 3 sampai 4 Hijriah, periode ketiga abad 5 Hijriah, dan periode keempat abad 6 sampai 8 Hijriah. Ruang lingkup kandungan tasawuf. Ilmu tasawuf mencakup 4 unsur utama. Yang pertama ada metafisika, yaitu membahas hal gaib, akhirat, dan cinta seorang sufi kepada Allah. Yang kedua, etika, yaitu berisi ajaran akhlak terkait hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Yang ketiga, ada psikologi, yaitu fokus pada penyelidikan dan penyadaran diri sendiri menuju kesempurnaan akhlak. Yang terakhir, ada estetika, yaitu keindahan yang berpuncak pada cinta kepada Allah melalui tafakur, zikir, dan amal salih. Menurut Profesor Athaullah Ahmad, objek tasawuf meliputi akal, makrifat, hati, dan riyadhah atau latihan spiritual. Fungsinya adalah menuntun sesuai petunjuk agama dan berusaha menuju jalan ilahi. Penyebaran tasawuf di Indonesia. Pada abad ke-13, tasawuf mulai melembaga dalam bentuk tarekat seperti Qadariyah, Rifaiyah, dan Suhrawardiyah. Tarekat-tarekat ini menyebar luas ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, melalui para sufi yang mengajarkan zikir, suluk, dan pembinaan rohani. Di Indonesia, masuknya Islam bercorak tasawuf dibawa oleh mubalik dari India Selatan yang bergelar fakir. Berbagai teori sejarah seperti dari Morrison, Hill, Bach, Raffles, dan Jones menunjukkan bukti kuat bahwa Islam tasawuf telah berkembang sejak abad ke-14 hingga ke-16, baik melalui teks maupun tradisi lisan. Peranan para sufi sangat besar, tidak hanya dalam dakwah tetapi juga dalam membentuk institusi Islam seperti madrasah dan tarekat. Tokoh-tokoh penting di Indonesia antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samad Rani, Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf As-Singkali, dan Syekh Yusuf Al-Makassar. Mereka bersama Wali Songo dan ulama lainnya menyebarkan Islam dengan pendekatan damai dan budaya lokal, memperkokoh masyarakat Muslim Indonesia.